Bapak, Ibu, dan kaum muda yang terkasih, selamat pagi. Guru ekonomi saya itu pernah berkata, berjualan adalah tindakan yang mulia. Karena hakikatnya berjualan adalah aktivitas membantu orang lain, tapi yang dibayar. Jadi penekanannya adalah aktivitas membantu orang lain. Jika kita menjual sesuatu, maka niatkan bahwa kita sedang menawarkan solusi bagi orang-orang yang mungkin membutuhkan bantuan, entah berupa produk barang atau jasa yang kita tawarkan. Tanamkan dalam diri orang, dia butuh apa, di saya pasti ada, sehingga dia akan datang dan kemudian mencari kita. Prinsip palu gada, apa yang lu mau, gue ada. Jadi saya akan membantu kebutuhan kamu, tapi dibayar. Itulah mengapa salah satu tips standar agar bisa menjual dengan laris adalah dengan bertanya. Ada istilahnya, malu bertanya, susah penjualan. Maka bertanya saja kepada orang yang datang. Selamat siang Ibu, Ibu butuh apa? Apa yang bisa saya bantu? Mungkin akan dijawab, saya lagi butuh kupat tahu. Oh ya, kupat tahu yang seperti apa? Kupat tahu isi toge, campur lenca, campur petei misalkan. Oke, siap, saya ada, saya akan bantu membuatkan, tapi bayar ya. Nah, permasalahannya terjadi pergeseran tentang makna penjualan, dan ini sah-sah saja. Bukan lagi pertama-tama sebagai aktivitas bantuan, tetapi arahnya kini murni mencari keuntungan sebesar-besarnya. Dan akhirnya guru ekonomi di tingkat yang berbeda mengajarkan prinsip baru yang sedikit berbeda tentang berjualan, yaitu dengan pengorbanan sekecil-kecilnya harus bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Kita semua tahu, tidak salah, hanya memang titik penekanannya menjadi bergeser dari membantu orang lain yang membutuhkan tetapi dibayar, menjadi sekedar mencari keuntungan sebesar-besarnya. Tidak peduli ada kebutuhan atau tidak atas barang dan jasa yang saya jual, penjualan harus tetap terjadi, keuntungan harus tetap didapatkan sebesar-besarnya. Akhirnya, dengan kehebatan kita sebagai manusia, kita memodifikasi dan membuat tanda petik kebutuhan baru. Kebutuhan baru sebagai kebutuhan yang tidak bisa ditolak dan harus didapatkan. Setelah kebutuhan baru itu dibuat, lalu agar mendapatkan legitimasinya, kebutuhan baru dibalut dengan peraturan dan dibumbui dengan bumbu moral maupun bumbu agama di dalamnya. Maka sempurnalah ilmu marketing kita demi keuntungan sebesar-besarnya kita peroleh sebagai imbal jasa dan barang yang kita jual. Ciptakan kebutuhan baru, bungkus dengan aturan, lalu berikan bumbu penyedap di sana. Entah itu bumbu moral, agama, apapun penyedap yang lain. Contoh, kita tahu kebutuhan primer manusia. Apa saja kebutuhan primer? Sandang, pangan, papan, cukup. Kita bisa hidup dengan ini saja. Misalkan saja sandang, baju. Baju sebagai pelindung tubuh kita semua tahu. Tapi kalau hanya itu saja, keuntungan tidak ada. Maka harus dibuatlah tren dan kebutuhan baru. Baju bukanlah sekedar baju. Ada baju tidur, baju renang, baju pantai, baju pesta, baju bermain, baju ke mall, baju untuk nongkrong, baju untuk ke gereja, baju untuk dipakai saat jual di toko, maupun baju saat ke pasar dan lain-lain. Tetapi keuntungan masih kurang juga. Ya sudah, dibuat aturan. Misalkan saja baju seragam. Anak-anak yang mau masuk sekolah harus memakai baju seragam yang dibuat oleh sekolah. Tidak boleh baju yang dibuat
dari tempat lain. Masih kurang juga buat aturan lagi. Hari Senin dan Selasa seragam warna biru putih. Rabu dan Kamis seragam batik sekolah. Jumat dan Sabtu kemeja bebas tapi sopan. Dirasa masih kurang kuat juga. Bumbuilah dengan ajaran moral dan unsur keilahian di sana, bahwa seragam ini demi menjaga semangat kebersamaan para siswa, agar tidak ada yang membeda-bedakan anak yang satu dengan anak yang lain. Sebagaimana kita semua adalah sama-sama anak Tuhan, yang di matanya semuanya itu sama, tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Kalau tidak pakai seragam, nanti keciri mana orang yang bajunya jelek, mana orang yang bajunya bagus. Maka semuanya harus pakai seragam. Bumbu moral dimasukkan di sana. Tampak mulia dan baik sekali. Tetapi akhirnya ketika ada pengalaman salah satu anak salah memakai baju seragam, maka karena penanaman nilai moral yang sangat ketat, muncullah perasaan bersalah dalam diri sang anak. Karena apa? Karena dia melanggar peraturan seragam dan akhirnya dihukum. Karena dihukum, bajunya berbeda sendiri, akhirnya sang anak malu, menangis, ditertawakan seharian oleh teman-temannya di kelas karena bajunya berbeda. Dan akhirnya mental si anak terganggu, dia pundung, tidak mau lagi ke sekolah dan tidak mau lagi bertemu orang lain dan melihat bahwa semua anak-anak di sekolah itu jahat kepadanya. Tidak berhenti di sana, efeknya sampai ke rumah. Sang ayah menyalahkan istrinya karena tidak becus menyiapkan baju untuk anak sendiri, sehingga anaknya dipermalukan. Tidak berhenti di sana, sang istri tidak terima dimarahi, akhirnya balas memarahi habis-habisan mbak yang ada di rumah, yang kerjanya menaruh seragam untuk dipakai sang anak. Si mbak sakit hati karena dimarahi, dia tidak terima. Dia memutuskan keluar kerja dan kemudian di luar dia menjelek-jelekan keluarga kita ke semua tetangga dan menceritakan bagaimana dia diperlakukan semena-mena oleh keluarga sang anak, dan seterusnya dan seterusnya. Padahal itu semua adalah gara-gara soal seragam yang dikenakan oleh sang anak, yang padahal hanya sekedar kebutuhan sandang. Akhirnya tujuan anak ke sekolah agar dia pintar dan semakin cerdas itu terabaikan dan tergeserkan. Tujuan mulia orang tua yang menyekolahkan anaknya kini menjadi hancur berantakan. Doa tulus dan ikhlas keluarga bagi pertumbuhan sang anak agar menjadi orang yang baik berubah 180 derajat. Yang tersisa hanyalah amarah dan hujatan tidak beraturan. Gara-gara sarana, fasilitas, akhirnya tujuan utama menjadi dikorbankan. Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih, ternyata nuansa pergeseran tersebut juga ada dan menggerogoti kehidupan rohani kita juga. Kita yang kreatif, hebat, dan pintar memodifikasi dan memperjuangkan semua sarana dan fasilitas kehidupan kita sedemikian rupa, lalu sudah kita berhenti di sana dan tidak lagi melanjutkan perjalanan peziaran kita menuju kepada Allah. Kadang kita di dalam hidup beriman juga berdagang dengan Allah. Saya sudah mengorbankan dan mempersembahkan banyak hal kepada Tuhan. Doa, waktu, devosi, donasi, dan dedikasi kepada gereja. Maka sekarang saatnya saya mau imbal keuntungan yang sebesar-besarnya dari Tuhan. Tuhan harus menyediakan saya kesehatan, kesejahteraan, cuan, semua kebaikan, enteng jodoh, lancar kerja, dan lain-lain. Kesibukan dan pikiran akan dunia ternyata sangat mengkontaminasi dan melelahkan kita semua, lalu kita melupakan perkara surga. Padahal kita semua tahu tujuan kita diciptakan adalah berjalan menuju kepada Allah dalam kekudusan, memuji dan memuliakan Dia, dan bukan hanya berhenti kepada dunia dan semua sarana yang diselenggarakannya.
Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih, potensi yang mengerikan tersebut juga dirasakan oleh Yesus di Bait Allah. Kita tahu Bait Allah artinya di sana tempat Allah bersemayam, tempat yang kudus di mana setiap orang dari mana-mana datang ke sana untuk memuji dan memuliakan Allah. Datang untuk mempersembahkan kurban sembelihan dan kurban bakaran, datang untuk mempersembahkan uang hasil keringatnya kepada Allah sebagai ungkapan syukur anugerah Tuhan yang diberikan kepada mereka. Yesus sendiri dalam bacaan Injil menyebut bait suci di Yerusalem itu sebagai rumah Bapanya, karena di sanalah tanda kehadiran Allah ditahtakan. Ingat, kualitas hidup beriman ditentukan dari aktivitasnya, bukan dari identitasnya. Masalahnya, di Bait Allah, Yesus menemukan bahwa setiap orang yang datang ke Bait Allah itu aktivitasnya ternyata tidak terarah kepada Allah, dan aktivitas manusia yang datang ke Bait Allah hanya disibukkan dengan segala hal yang justru menghalangi dan mempersulit setiap jiwa yang datang ke sana untuk berjumpa dan dekat dengan Allah. Bait Allah yang seharusnya menjadi saluran rahmat bagi setiap jiwa, kini hanya menjadi sebuah pasar semata yang dipenuhi dengan prinsip penjualan, mencari keuntungan sebesar-besarnya, dan menyandera setiap orang yang datang ke Bait Allah dengan aturan yang membebani. Alih-alih datang jauh-jauh ke Bait Allah mau bertemu dengan Allah, orang malah datang merasakan kesulitan, merasakan halangan untuk berjumpa dengan Dia. Bapak dan Ibu yang terkasih, mari kita lihat misalkan Katedral Jakarta. Bangunannya indah, kita mau ke sana, berdoa di sana karena ada tahta uskup di sana. Orang pun juga mau ke Bait Allah di Yerusalem sebagai mimpi mereka mau ke sana, mau berdoa dan mau mempersembahkan semuanya bagi Allah, mau menemukan kedamaian dan pengampunan dari Allah. Maka orang datang jauh-jauh, misalkan dari Ciamis ke Katedral Jakarta, jauh sekali. Sama seperti orang datang jauh-jauh ke Bait Allah di Yerusalem. Tidak mungkin orang dari kampungnya datang ke Yerusalem bawa sapi, bawa kambing, bawa domba, bawa merpati. Tetapi mereka mau datang ke sana untuk mengorbankan kurban sembelihan dan bakaran. Maka mereka datang ke sana, bisa kita bayangkan, mereka pasti mencari hewan sembelihan. Akhirnya potensi bisnis itu ada di pelataran Bait Allah bagi para pedagang ternak. Terjadilah jual beli dengan prinsip yang sudah bergeser, yaitu tentu untuk keuntungan yang sebesar-besarnya. Karena mereka yang datang pasti butuh ternak, butuh kurban sembelihan. Datang jauh-jauh pasti akan membeli dengan harga made in kita. Kalau mereka tidak mau membeli atau mereka menawar, masukkanlah doktrin idealisme moral. Kalau kasih persembahan kepada Allah, jangan ditawar, beli saja, nanti pamali. Padahal cuman akal-akalan saja yang merepotkan para peziarah yang datang. Bukan itu saja, orang datang ke Bait Allah tidak bisa dengan mudah memberikan persembahan uang hasil kerja kerasnya kepada Allah. Ternyata untuk memberikan uang persembahan pun ada aturannya. Uang yang dibawa oleh para jemaat itu dianggap tidak layak bagi Allah dan harus ditukar lebih dahulu dengan uang yang sudah dikhususkan bagi Allah, yaitu uang yang dijajakan oleh para penukar uang. Kalau mereka tidak mau menukar, masukkan doktrin tentang keilahian. Contoh, orang membawa uang 2.000 rupiah. Ternyata uang 2.000 rupiah itu adalah kembalian dari mamang-mamang penjaga toilet umum, misalkan. Maka uang itu tidak bisa dipersembahkan di Bait Allah karena alasan kotorlah, tidak pantaslah, uang ini hasil dari di toilet umum dan lain-lain. Maka uang 2.000 harus ditukar dengan uang
2.000 yang dijajakan para penukar uang, tetapi dengan imbal jasanya. Misalkan 1.000 rupiah, 2.000 ditukar dengan 2.000, tetapi bayarnya 3.000. Atau misalkan dari rumah orang datang ke bait Allah mau mendonasikan 500.000 untuk bait Allah sebagai ungkapan syukur atas kesuksesannya menjual tanah. Tetapi sampai di bait Allah ditanya, ini uang persembahan hasil dari apa? Sangat polos dijawab, ini ungkapan syukur atas sukses menjual tanah. Tetapi ada aturan, dijawab, tidak bisa. Tanah itu milik Allah, kamu memperjualbelikan milik Allah. Dan uang ini juga tidak jelas asal muasalnya. Apakah uang ini hasil dari kejahatan atau tidak dari mereka yang membeli tanah kamu? Allah tidak sembarangan bisa menerimanya. Maka uang 500.000 harus ditukar dulu kepada para penukar uang agar uangnya itu layak dan pantas bagi Allah, plus jasanya. Beli 500.000 tetapi bayarnya misalkan 550.000 dan seterusnya. Orang yang datang yang tadinya mau memuji dan memuliakan Allah di baitnya yang kudus justru dihalangi dan dibuyarkan tujuan utama mulianya datang ke sana. Maka tidak heran bila kemudian digambarkan dengan sangat jelas dalam bacaan Injil hari ini. Melihat itu semua, Yesus membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kata Yesus, ambillah semuanya ini dari sini, jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Tidak berhenti di sana, Yesus ketika ditantang, dia berkata, rombaklah bait Allah ini. Ia marah lantaran tempat itu dipenuhi oleh orang-orang yang hanya ingin berjualan dan mencari keuntungan, bukan beribadah kepada Allah dan membantu setiap peziarah yang datang untuk dekat dengan Dia. Bapak dan Ibu yang terkasih, kita pun saat ini menyebut bangunan gereja ini atau gereja dimanapun sebagai rumah Tuhan, sebab di sanalah hosti kudus, tanda kehadiran nyata Kristus ditatakan dalam tabernakel. Jadi jangan mengatakan bahwa gedung gereja sebagai sekedar bangunan. Suatu tempat di mana tanda kehadiran Allah ditatakan tidak pernah boleh disebut dengan sekedar atau cuma bangunan. Tempat ini juga mesti dijaga kesuciannya. Tujuan mulia awalnya dibangun juga tetap harus dijaga, dirawat, sama seperti Yesus menjaga kesucian bangunan bait suci Allah, di mana setiap jiwa datang untuk memuji, memuliakan Allah, untuk semakin dekat dan intim dengan dirinya. Ingat, kita selalu bisa menghormat, membungkuk, dan menunduk, menghormati tempat-tempat di mana tubuhnya ditatahkan. Entah di dalam sibori, di dalam monstran saat Jumat pertama kemarin, di dalam piksis, hosti yang dibawa ke rumah orang yang sedang sakit, entah di dalam tabernakel. Saat memasuki gereja, mau duduk berlutut, kita menghormat. Konsekrasi, kita memandang, lalu kita menunduk hormat. Bapak dan Ibu yang terkasih, bersyukurlah Bapak Ibu semua beragama Katolik. Kenapa? Karena agama Katolik adalah agama satu-satunya yang paling romantis sedunia. Kenapa romantis? Bayangkan, hanya agama Katolik yang membuka peribadatannya dimulai dengan ciuman dan diakhiri juga dengan ciuman. Imam sampai di altar, dia pasti mencium altar. Dan ketika akan mengakhiri misa, pastor pasti akan mencium lagi. Jadi romantis kan? Memulai dan menutup peribadatan dengan ciuman. Romantis. Ciuman kepada altar, karena di altar ini ditatakan tubuh Yesus.
yang dikurbankan dalam Ekaristi. Jadi kalau ada orang yang mengaku diri Katolik tetapi orangnya sadis dan sinis, itu pasti Katolik KW. Orang Katolik itu pasti romantis. Kita menghormati Maria karena rahimnya pernah menjadi tabernakel, tempat hadirnya Putra Allah. Dan pada akhir tubuh Kristus, setiap Ekaristi, itu tubuh Kristus juga masuk dalam raga kita ketika kita menerima komuni suci. Artinya, diri kita menjadi rumah Tuhan, tempat bertata dirinya dalam tubuh kita yang fana ini. Dalam memasuki Prapaskah ketiga, ini menjadi bahan refleksi bagi kita semua. Sudah pantaskah Kristus bertata dalam diri kita? Apakah kita menjaga kebersihan diri kita sebagaimana kita menjaga gedung gereja ini? Ataukah kita justru menjadikan tubuh kita sebagai tempat berjualan dan menyesakinya dengan berbagai kepentingan keduniawian yang justru bisa menghalangi kita berjumpa dengan Dia? Sejauh mana kita mau menjaga diri kita sebagai tempat yang layak dan pantas bertatanya tubuh Kristus? Apakah kita justru kebalikannya, menyuburkan diri kita dengan keserakahan, iri hati, nafsu, hoaks, kebencian, permusuhan, kebohongan, dan lain-lainnya? Kalau kita bisa marah bila gereja tempat Allah bertata ini kotor dan rusak, atau mungkin dirusak orang, apakah kita juga bisa memarahi diri kita sendiri lantaran kita merusak dan mengotori hati, pikiran, dan raga kita, tempat tubuh Kristus bertata? Maka mari kita jadikan diri kita kesempatan pada Prapaskah ini sebagai tempat yang layak bagi bertatanya Allah di dalamnya, sehingga apa yang kita lakukan, kita katakan, kita rencanakan sungguh dapat membawa berkat bagi diri kita dan bagi sesama. Kalau sebelum masuk gereja atau sebelum menerima komuni atau setelah keluar gereja kita rajin memakai hand sanitizer, pembersih tangan, kini saatnya kita memakai pembersih hati, heart sanitizer, dalam setiap langkah kita, perbuatan kita, omongan kita, tulisan kita di medsos, semua kini harus memakai pembersih hati, agar hati kita semakin bersih, kudus, dan layak bagi Dia yang bertata di dalam diri kita. Karena kalau tidak layak dan kudus, Yesus bisa membuat pecut, cambuk, dan kemudian merombak diri kita agar semakin pantas dan layak bagi Dia yang kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, selalu dan sepanjang segala. Mari